كل نفس ذائقة الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Semoga pula duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, serta menyebut nama kita semua satu persatu dengan bangga pada makhluk mulia yang ada di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada dalam hari yang besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar. Kita dapat menjalankan ibadah siyam, ibadah puasa sebulan penuh. Kali ini kita berada pada awal Syawal 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Sehingga kata ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahannya. Itulah yang kita pinta dalam salat minimal 17 kali dalam sehari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini pertanda kita butuh untuk terus istiqamah. Artinya, terus berada dalam jalur yang benar. Tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau sudah mengakhiri Ramadan. Lalu timbul di benak kita, apa keistimewaannya? Disebutkan dalam kitab Hilya al-Awliya beberapa perkataan ulama. Ibnul Mubarak menceritakan dari Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli Ibnul Mubarak, ada seorang ahli lewat di depan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub kepada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqamah. Orang yang bisa istiqamah terus menerus dalam ibadah itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah. Ingatlah, bisa terus istiqamah itulah karamah seorang wali Allah. Ya, wa annal karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah adalah dia bisa terus beristiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu, bagaimana biar bisa terus istiqamah? Ada beberapa kiat yang secara singkat akan kami terangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu hidayah darinya. Kita butuh doa agar bisa istiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, li aktsari du'aik ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah,
kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu, Muaz bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk. Yang kedua adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ketaatan mereka kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarkuhu wa syirkuhu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqamah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah lain, maka Allah yabqa. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah, ya, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Kemudian yang ketiga, rutin beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus walaupun sedikit, itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tak terus menerus. Maksudnya, seseorang dituntut untuk konsekuensi dalam menjalankan syariat, ya, seseorang dituntut untuk berkontinu terus menerus dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in aqal." Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kemudian yang keempat, rajin mengoreksi diri sendiri, yaitu muhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri sendiri, diri kita akan selalu berusaha untuk jadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah, introspeksi diri.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Siapkanlah amalan saleh sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah memilih teman yang saleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang artinya seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat bau yang harum. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau akan mendapati baunya yang tidak enak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, bersahabatlah dan bergaullah dengan orang-orang yang pelit. Bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqamah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, yang namanya sahabat bisa menarik atau mempengaruhi sahabat yang lain. Ahli hikmah juga menuturkan, yadhunnu bil mar'i ma yadhunnu biqarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi جعل القرآن هدى للناس كالشمس وضحاها ثم أكده بسنة نبوية الشريفة كالقمر إذا تلاها فمن ثار عليهما فكأنما يمشي على الأرض هونا كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما فسوف يعيش في الحياة الدنيا والآخرة معيشة ضنكا كالليل إذا يغشاها. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa istiqamah, ada poin yang terakhir. Poin yang keenam yang bisa diamalkan, yaitu melakukan puasa Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kapan mulai puasa Syawal? Jawabannya adalah kapan pun boleh, yang penting masih di bulan Syawal. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disunnahkan melakukan secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas Ramadan ini. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Mari kita tutup khutbah Idul Fitri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan setiap doa kita di hari penuh kebaikan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.